Dulu di mana? Di dekat. Oh, di luar. Belum bisa aku. Ini absen kelas Bisa, 2. siswa Nama siswa di ini desa. Desa lagi ini lagi sakit. Bapak Ibu, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mahmah selaku Komandan Aktif JPP Angkatan 11. Yang saya hormati Bu Dini yang hari ini mewakili tugas kepala sekolah yang baru saja oleh beliau. Bapak Ibu, rekan guru hebat SMA Negeri 1 Tarumajaya. Alhamdulillah alamin, pagi ini kita semua masih diberikan nikmat sehat dan umur. Kita semua bisa hadir bersilaturahmi. Hari ini adalah agenda saya selaku CPP Angkatan 11 untuk memaparkan tentang visi guru kontak dan kakasa perubahannya. Tak lupa salam semoga kita tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu semua, terima kasih sudah menghadiri undangan dari saya. Nanti saya akan memaparkan keseluruhan tentang visi guru penggerak beserta kakasa perubahannya. Namun sebelumnya kita langsung buka acara kita dengan membaca besar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rangkaian acara kita bisa berjalan dengan lancar sampai nanti selesai. Selanjutnya sambutan dari ibu PT saya, Ibu Rahma. Ibu silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewi apa Bu Diliana selaku wakil ibu kepala sekolah ataupun ibu kepala sekolah, Bapak dan Ibu yang luar biasa. Mohon izin saya menyampaikan sedikit hal pendampingan individu terkait dengan pembelajaran daring yang telah Bu Wina lakukan. Pada saat ini saya melakukan pendampingan individu yang kedua dengan tema kita berdiskusi ya Bapak Ibu. Jadi punten merepotkan Bapak Ibu semuanya dengan kegiatan tersebut. Yang mana diskusi kita ini akan kita lakukan beberapa segmen. Yang pertama kita diskusi visi sekolah yang Wina, lalu nanti dilanjut dengan prakasa perubahannya dan kita terakhir refleksi gitu ya. Perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, kehadiran saya di sini bukan semata-mata untuk mengganti atau menyalahkan atau menambahkan visi misi sekolah yang sudah ada, tidak ya. Kehadiran saya di sini untuk bersama Bu nanti mencoba melihat kembali apa sih visi sekolah yang ada di sini dan apakah sudah selaras dengan apa yang telah kita lakukan atau kita implementasikan di sekolah kita, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada istilah untuk mengganti visi dan misi yang sudah ada di sini, karena penggantian visi dan misi tersebut itu merupakan sesuatu harus dimusyawarahkan secara global gitu ya, dari mulai ke sekolah rekan-rekan guru semua, juga melibatkan komite dan para wali murid yang lainnya gitu. Sekali lagi saya minta waktunya mungkin beberapa 1 jam ke depan atau kurang lebih ya, dan kepada Bapak Ibu guru semua diharapkan untuk dalam diskusi ini kita akan merefleksi kembali sejauh mana peran kita sebagai seorang tenaga pendidik dengan visi sekolah yang telah kita buat. Dari saya cukup sekian, lanjutkan dengan diskusi lebih nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Mama. Selanjutnya saya akan memaparkan poin yang sudah saya buat terkait dengan visi sekolah. Saya duduk ya Bu ya. Oke, siap Bu ya. Ini adalah profil Bu Mahmah selaku Komandan Aktif, saya CPP Angkatan 11 dan Bapak Didi Mustami selaku fasilitator calon guru penggerak. Jadi kegiatan yang kita lakukan hari ini adalah pendampingan individu lingkungan tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran SMAN 1 Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Nah, setiap kita melakukan pertemuan pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan diskusi hari ini adalah kita akan mewujudkan visi dan kakasa perubahan di sekolah. Nah, tadi Bapak dan Ibu tahu apa sih pengertian dari visi?
impian, Bapak dan Ibu pasti punya target yang ingin dicapai. Nah, targetnya itu selaras dengan tujuan hidup kita mau apa gitu. Kayak kita dulu pasti kita punya target, pasti kita punya impian, pasti kita punya tujuan yang ingin kita capai. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Yang dimaksud dengan visi adalah wawasan penentu langkah ke depan yang menjadi cita-cita, inspirasi, motivasi, atau kekuatan strategi sekolah di masa yang akan datang. Ini tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi. Nah, saya akan membacakan sebuah puisi. Ini adalah ciptaan dari Insinyur Soekarno tentang Aku Melihat Indonesia. Barangkali puisi yang saya bacakan tidak sebaik guru bahasa Indonesia, tapi saya coba untuk membaca dengan nada yang saya bisa. Aku Melihat Indonesia, ciptaan Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanding di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning dan menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-binar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Nah, dari apa yang sudah bacakan puisi dari Insinyur Soekarno, kira-kira nilai apa yang tersirat dalam puisi yang baru saya bacakan? Kira-kira Bapak dan Ibu? Nilai nasionalisme. Nilai nasionalisme. Kenapa Gubernur berpendapat bahwa itu adalah nilai nasionalisme? Karena walaupun kita melihat bermacam-macam kebudayaan, itu kita masih melihat bahwa itu adalah Indonesia, itu ada Indonesia. Kita melihat Bali, kita melihat gunung di mana-mana, ya. Kita melihat berbagai atraksi budaya, ya. Itu Indonesia. Jadi bermacam-macam dari Indonesia. Nasionalismenya dalam banget. Nasionalisme dalam banget. Barangkali dari Bapak dan Ibu yang lain bisa berpendapat? Tujuannya. Ya, Bu Dili. Jadi Insinyur Soekarno itu menginginkan dia punya impian, tujuan, walaupun dari Sabang Merauke ada berbagai macam adat dan tradisi, dia punya satu tujuan mencapai titik satu yang namanya tadi menyatukan dengan jiwa nasionalismenya, menyatukan seluruh Indonesia untuk kata satu merdeka. Oke, baik. Akhirnya merdeka ya? Iya, betul. Sudah cukup Bu atau masih ada yang ingin berpendapat lagi? Pak Trisna atau Bu Ika atau Bu Rizka Devi? Sudah cukup? Sudah cukup, baik. Nah, kita rangkum ya, nilai apa yang tersirat dalam puisi yang baru saya bacakan. Ternyata dia memiliki pesan. Yang pertama bahwa mencerminkan bangga dan cinta Bung Karno terhadap Indonesia.
Tadi diceritakan tentang Olesio, diceritakan tentang gunung, diceritakan tentang Pak Guru gitu kan. Itu bangga dan cinta sama bahasa Indonesia, bangsa Indonesia. Dia nggak melihat siapa yang dia lihat. Terus menceritakan tentang harapan yang tak terbatas dan semangat persatuan dan kesatuan. Yang terakhir mengungkapkan rasa nyaman dan optimisnya tentang masa depan Indonesia berkaitan dengan visi. Nah, jadi nanti kita akan membahas visi. Selanjutnya, nah, untuk memudahkan kita merumuskan visi sekolah yang berpihak pada peserta didik, mari kita berdiskusi untuk mengisi kalimat rumpang cita-cita untuk murid berikut ini. Jadi Bapak dan Ibu, di sini ada 6 buah kalimat rumpang yang harus Bapak Ibu isi. Nanti saya bagikan, tapi bagikannya ke satu-satu ya Bapak dan Ibu. Nanti kalau misalnya nomor 1 nih, kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang langsung ditempelkan di yang whiteboard sebelah sana. Sini. Ya, yang sebelah kiri maksud saya. Boleh Bu, Bapak cukup. Ada berapa? 1, 2, 2. Berarti kan ada 6 soal. Ya, 22. Soal 1 dan 2 barangkali warna beda ya? Kan itu cuma ada 3 warna ya? Iya. Udah pas 22. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid, silakan Bapak dan Ibu isi. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Yang kelima, kita di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Yang keenam, kita dan warga sekolah paham bahwa titik-titik. Ini semua saya, iya, 1 lembar 1. Jadi 6 soal berarti 6 lembar. Oh. Saya bagi 3 ya. Kita buat bagi ini cuma 2. Enggak, kan masih banyak ini. Oh, Ini masih maaf. Oh, jadi 6. Yang dibongkar Untuk soal nomor 1 saya bagi di sini ya. Iya, silakan Bapak dan Ibu ditempelkan di kertas yang sudah disediakan. Langsungnya isi satu persatu atau langsung Ibu Bapak Ibu? Satu-satu aja ya. Biar langsung ditempel di tempatnya, kan udah dinomorin tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bantu Mas Angin. 1 dan 2. Ada yang mau dibantu? Mas Tisna, ini mau apa? Tunggu saya dulu, saya Iya. apa kualat saya. Malu jualan ya Pak, mantan murid kan. Jadi takut kualat kata dia. Ya sehat lah kalau gurunya nggak sehat. Iya. Salah satu. Kita nggak masuk lah. Bukan yang Pak dia jadi makan.
Apa bisa? Tenang aja tulisnya, kalau sana nggak hukum. Ini ngerjain soalnya. Ada yang butuh tugas lagi? Tulisnya dibantu masak? Nanti aja. Gitu. Pohon. Iya, betul. Kira-kira 4. Belum. 4 ada. Ini. Belum. Kelewatan. Biar bisa ganti aku kalau bro ke sana. Udah lama nggak Suka main tunggang naik tangga ya. Sekarang kayaknya penuh hari. Benar karena termasuk ini.
kemarin itu mau sama ibu. Saya mau satu dalam video sakit beneran. Kita kan kawan suruh dari baru. Itu barang tinggal nomor 6 oke Bu. Iya. Ditinggal di sekolah, hilang loh. Ada apa lagi? Mana ibu? Ini juga jadi apa? Beda ini juga. Jadi pokok bisa mendampingi apa kegiatan inisiatif, bisa mengikuti rapat internal sosialisasi dan karena ada sendiri sosialisasi. Lisa udah 5 Lisa? Udah. Lisa udah 5? Udah. Ya udah Jadi aktivitas tambahan buat Menurut udah lah. Satu lagi. Mama mau dimakan? Iya, Ada buah ini. Iya, siap, iya. saya deketin. Ya Allah, nggak bisa ibu. Kan kalau Nabi akidah yang terdekat. Kalau jauh kan susah. Sama bapak. Bisa. Nggak bisa. Nanti saya. Sampai begitu dari anak. Masuk MGMP. Nah, yang fair. Ini masalahnya. Kebetulan suamiku kan nggak kerja kantoran. Oh ya. Bisa ngangkat kemana-mana. Ketika usaha, kita belum belum kesana. Bapak Ibu, berarti sudah selesai mengisi kalimat penumpang ya? Dari nomor 1 sampai 6. Oke, baik. Coba kita visi sekolah merupakan impian atau harapan cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Visi ini dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Visi sekolah dirumuskan berdasarkan masukan dari semua warga sekolah dan selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional. Bu Rizka, kita ke itu dulu deh. Berarti ini Bapak dan Ibu, ini adalah visi sekolah kita ya. Saya sudah sempat memfoto bahwa visi sekolah kita adalah terwujudnya sekolah yang berkarakter, berprestasi, berbudaya lingkungan dan berdaya saing global berdasarkan iman dan akhlak. Nah, ketika Bapak dan Ibu tadi sudah menuliskan kalimat rempang, apakah ini sudah sesuai dengan visi sekolah kita? Bu Rizka, tolong ke slide yang 2 slide sebelumnya, yang kalimat rempang. Nah, sekarang kita simpulkan ya, apa yang diisi oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang pertama, murid kreatif dan aktif. Yang kedua, berakhlak dan beretika. Yang ketiga, kreatif, inovatif, mandiri, berakhlak mulia. Dan kita memimpikan murid yang ingin belajar. Yang terakhir adalah berakhlak baik. Nah, apakah yang diisi oleh Bapak dan Ibu sudah mencerminkan visi dan misi sekolah? Sudah. Lihat. Ada. Sudah? Pada poin yang mana Bapak dan Ibu? Iman dan Iman. Iman dan takwa. Kreatif dan berprestasi. Oke. Berarti sudah sesuai Bapak dan Ibu ya? Sudah sesuai dengan visi sekolah kita. Nah, seandainya ini kita hubungkan dengan profil pelajar Pancasila, ini masuk ke yang mana Bapak dan Ibu? Ada nggak? Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Ada lagi di sini? Ada kreatif. Berpikir Kreatif, kritis. berpikir kritis, baik. Berarti Bernalar. bergerak kritis, baik. Berakhlak. Bu, apa namanya Bu Pepe barangkali perlu dibuat kesimpulan atau itu dirumuskan ya sudah ini perlu diketik ulang? Tidak
biasa. Berarti cukup seperti itu saja. Baik, terima kasih. Oke, berarti untuk poin nomor 1 soalnya tadi adalah kita memimpikan murid, berarti sudah sesuai dengan visi dari sekolah kita. Yang berikutnya soal nomor 2 Bu. Kita percaya bahwa murid adalah yang pertama manusia yang memiliki kelebihan, minat, bakat masing-masing. Betul ya? Pasti murid punya kelebihan, minat, bakat masing-masing. Kemudian yang kedua, murid itu adalah cerdas. Yang ketiga, kita percaya bahwa murid adalah aset yang sangat berharga. Yang keempat, percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Yang terakhir, kita percaya bahwa murid adalah murid yang cerdas. Apakah sesuai dengan visi sekolah kita Bapak dan Ibu? Sesuainya di bagian yang mana? Berkarakter. Oke. Berarti karakternya sudah terlihat Bapak dan Ibu ya. Poin nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan apa? Yang pertama, mengutamakan kebutuhan peserta didik. Pasti. Yang kedua, mengutamakan memerdekakan murid. Yang ketiga, mengutamakan kewajiban. Yang keempat, mengutamakan disiplin. Yang kelima adalah mengutamakan bakat dan minat peserta didik. Jika diterima dengan visi sekolah, apakah mengutamakan itu sudah masuk? Mengutamakan peserta didik, bakat dan minat sudah masuk di situ? Sudah masuk ke? Iya, berkarakter. Sudah masuk dalam berkarakter. Berarti karakter kita di sini adalah Minat dan bakat dan minat peserta didik. Oke, kalau di sini di sekolah kita mengutamakan kewajiban, bagaimana dengan hak Bapak dan Ibu? Kewajibannya di mana? Barangkali ada yang bisa berpendapat dari Bapak dan Ibu semua ya? Karena di sini ditulisnya sekolah kita mengutamakan kewajiban saja. Ya, Bagaimana dengan haknya? karena yang saya lihat tuh kalau di sini tahu yang itu kewajiban dalam haknya. Oke, harusnya bagaimana pelaksanaan antara hak sama kewajiban? Ada haknya kan itu kebutuhan. Tadi kan saya itu kebutuhan, ada yang mau menjawab kebutuhan. Jadi saya kira itu tadi jawab tadi semua sudah kewajiban dan hak. Oke, berarti sudah selaras seimbang ya antara hak dan kewajiban. Jadi jangan lupa jawab hak kewajiban yang pun juga harus sama. Poin nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa aturan sekolah itu harus ditegakkan. Kemudian sadar betul bahwa sekolah punya peraturan. Terus sadar betul bahwa murid adalah aset bangsa di masa depan. Aset terus Terus murid di sekolah sadar betul bahwa Seman 1 Tarumajaya sekolah yang menerapkan kedisiplinan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan merupakan jalan menuju kesuksesan. Bisa lewat sekolah. Oke, jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa aturan harus ditegakkan, sekolah punya peraturan, terus sekolah murid bawa aset bangsa, sekolah menerapkan kedisiplinan, yang terakhir adalah pendidikan merupakan jalan menuju kesuksesan. Jika kita kaitkan dengan visi sekolah, masuk ke bagian mana Bapak dan Ibu? Berkarakter. Karakter. Berarti karakter itu bisa diterapkan lewat sebuah Kedisiplinan. Berdaya saing global. Iya, bisa. Poin nomor 5, Bu Rizka. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk bisa memajukan sekolah dari segi apapun. Semangat. Yang kedua, bisa menggapai tujuan impian secara bersama-sama, berarti kolaborasi. Kita warga sekolah yakin untuk berubah dan up to date. Wah, belajar. Terus maju dan berkembang mengikuti zaman. Wah, berarti dinamis. Kita warga sekolah ini yakin untuk sukses bersama dan bermanfaat untuk orang lain. Masuk ke yang mana Bapak dan Ibu? Masuk ke mana ini? Berkarakter, berprestasi, Berdaya saing global itu masuk? Bisa. Karena di sini kita bisa Berprestasi, maju. berprestasi bisa. Iya. Karena di sini bisa memajukan sekolah dari segi apapun. Berarti kita bisa memajukan sekolah, berarti kita bisa bersaing. Oke. Baik, yang terakhir, soal nomor 6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dengan bersungguh-sungguh dan bekerja sama adalah cara untuk mencapai cita-cita bersama. Kita dan warga sekolah paham bahwa kedisiplinan membawa perubahan positif dalam diri. Pendidikan sangat penting.
Pendidikan adalah hal yang penting untuk masa depan dan membentuk karakter peserta didik. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah ini perlu banyak perubahan yang dapat mengembangkan sekolah. Ini masuknya kemana Bapak dan Ibu? Karakter. Bisa masuk ke karakter? Bisa membentuk karakter. Karakternya ini adalah yang ini mengembangkan sekolah. Perubahan. Perubahan positif ya Bu. Kedisiplinan membawa perubahan positif dalam diri. Oke, baik. Dari 1 sampai 6 itu berarti sudah mencerminkan visi dan sekolah Bapak dan Ibu? Sudah. Berarti kita masuk ke slide berikutnya Bu Rizka. Oke, nomor 1. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita? Coba di slide ke itunya dulu, ke visi kita, visi sekolah dulu. Nah, sudah sesuai belum dengan cita-cita murid bahwa tujuan sekolah kita itu adalah berkarakter, berprestasi, berbudaya lingkungan, berdasarkan global, berdasarkan iman dan takwa? Apakah itu sudah sesuai dengan cita-cita murid kita ke depan? Sudah masuk? Sudah. Oke. Kalau sudah masuk, kira-kira di bagian mananya bahwa itu sesuai dengan cita-cita murid Bapak dan Ibu? Berprestasi, berdasarkan global, karakter, itu sudah masuk dalam cita-cita murid. Jadi intinya bahwa inilah yang diidam-idamkan oleh sekolah kita. Oke, baik. Sekarang kita ke berikutnya. Apakah ada yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Bapak dan Ibu? Kan visi sudah ada nih. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Poin mana yang perlu ditambahkan? Kira-kira yang banyak di mananya Bu Ika? Barangkali bisa memberikan masukan. Sudah masuk semuanya. Berarti tidak ada perubahan ya. Berarti visi kita memang sudah menyesuaikan dengan cita-cita murid dan memang sudah diidam-idamkan gitu. Nah, tinggal nanti pada pelaksanaannya seperti apa. Itu. Baik, selanjutnya. Nah, oke, ini Bapak dan Ibu ada 4 buah soal. Jadi kita saling berdiskusi saja. Bu Pepe ini dari visi sekolah kan? Di masa yang akan datang ya Bu. Iya. Bapak Ibu di sini apa sih praktisi perubahannya untuk murid di masa yang akan datang gitu. Berangkatnya dari visi sekolah yang tadi. Oke, baik. Visi sekolah kita tadi kan mewujudkan sekolah anak yang berprestasi, berdasarkan budaya global, berkarakter, budaya lingkungan, berdasarkan iman dan takwa. Lalu pertanyaan nomor 1 Bapak dan Ibu bisa dilihat, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nah, cara mencapainya itu seperti apa Bu? Inisiatif yang bisa kita tampilkan seperti apa? Atau lewat program apa yang bisa kita tampilkan sehingga terwujud visi dan misi sekolah tadi? Lewat program apa? Apa inisiatif yang bisa kita tampilkan? Kira-kira seperti apa? Sehingga sekolah bisa berkarakter, berprestasi, berbudaya lingkungan, berdaya saing global. Kira-kira apa? Mungkin yang pertama Bu Lin, sekolah itu dari awal masuk sudah memetakan antara bakat dan minat peserta didik, sehingga dari awal kita tahu di SMA Negeri 1 Palmajaya anak lebih minatnya di bidang apa, bakatnya di bidang apa, sehingga sekolah dikasih sesuai minat dan bakat peserta didik. Yang kedua, pemetaan. Yang kedua, sekolah membuat beberapa program. Yang pertama, mungkin kita dari harian itu sudah ada ya mungkin ya, seni upacara, ya inisiatif program harian yang biasa kita lakukan di seni upacara, suasana literasi, rabu bersih, Pembiasaan positif, positif. itu sudah kita coba laksanakan untuk membentuk beberapa karakter peserta didik. Kalau misalnya dilihat dari beberapa program-program harian, harusnya ada program bulanan atau program tahunan yang memang menjadi program unggulan di SMA Negeri 1 Palmajaya supaya lebih mendukung visi sekolah. Mungkin salah satu program unggulannya kita membuat misalnya gebiar ekskul, atau kita membuat
lomba antar sekolah yang mungkin kita kurang studi banding ya antar sekolah, supaya kita bisa mempelajari dari sekolah lain bagaimana membentuk karakter, bisa meningkatkan prestasi dalam mempelajari dari sekolah lain. Baik, berarti tadi saran dari Bu Ike, inisiatif apa yang kita lakukan untuk mewujudkan visi sekolah di masa depan adalah satu, perlu ada pemetaan minat dan bakat siswa. Berarti dengan kata lain seperti tes psikotes seperti itu bagaimana gitu ya, seperti itu. Terus yang kedua, pembiasaan yang kita lakukan dari Senin sampai Jumat itu terus berlanjut ya. Nah, berarti dalam hal ini perlu kerjasama, perlu kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Kemudian yang ketiga adalah perlu ada program harian, mingguan, bulanan, tahunan yang barangkali bisa mendukung terwujudnya visi sekolah seperti itu. Itu usul dari Ibu Ika. Barangkali ada yang mau menambahkan Bapak dan Ibu prakarsa perubahannya? Selain itu, yang berdasarkan iman dan takwa itu kan belum ada program yang permanen gitu ya. Baru cuma ada dari Selain ya ada sih memang dari ada terus mau gitu. tapi mungkin yang lebih spesifik itu bisa mengenal siswa misalnya atau per kelas atau gimana ada Sebenarnya sih kayak pada setiap pagi itu juga kebiasaan. program yang permanen. Setiap pagi memang Misalnya sholat duha. Jadwal ya, jadwal sholat gitu. Itu kan nanti kan cenderung dari ini kegiatannya. Kalau di kalau kita wajibkan juga kayaknya Iya perlu per ini per kelas misalnya hari Senin kelas ini sama kelas ini wajib untuk 5 menit ke sholat duha. kalau sholat duha itu kayaknya untuk cuman maksudnya nggak lama, itu bisa 1 jam bergantian sholatnya. karena jumlah siswa kita yang banyak juga. waktunya kan berubah. Kalau saya sih ya mungkin ada sekali Bu ya, karena kan kita kan jarang banget baca Al-Quran ya, bagi yang zaman sekarang gitu. Mungkin bisa pakai 5 menit ya, 5 menit belajar bersama, jadi nyambung gitu dari Al-Baqarah kita praktekkan selesaikan gitu. Oh, jadi nyambung, misalnya hari ini ayat 1 sampai sekian, besok nyambung seperti itu. Jadi nuansa itu. Iya. Jadi kalau Lihat hari gitu loh. Jumat itu sudah ada muhadharah, barangkali itu belum paten ya. Jadi kita patenkan di setiap harinya dengan adanya tadi misalnya tadarus secara bersama-sama dan itu terus berlanjut. Oke, baik. Barangkali satu lagi ada Bapak dan Ibu menambahkan prakarsa perubahannya atas visi sekolah yang sudah dibuat. Radio sekolah kan sudah ada ya, kita memaksimalkan untuk mencari minat bakat anak-anak yang misalkan memang dia pandai udah bahkan tadi untuk agama misalkan dia pandai plastik atau apa ini pokoknya semua digali di situ, nanti ada sesinya untuk agama, ada sesinya untuk seni gitu ya, ada sesinya untuk bahasa Indonesia, pidato, ceramah atau apa. Nah, berarti jika dikaitkan dengan usul dari Bu Ike tadi tentang pemetaan bakat minat siswa, nah itu bisa dimulai dari situ dulu Bu Iwi ya. Dari sekolah semangat dulu ke Jadi kebetulan Bu Mama kita sudah punya 3 penyiar ibaratnya untuk radio pendidikan, cuma memang kita belum barangkali langsung aksi nyata gitu. Dan itu yang akan kami tempuh untuk kedepannya. Iya. Amin. Oke, lanjut ke soal berikutnya Bu Iwi. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut? Kolaborasinya seperti apa Bapak dan Ibu? ya harus baik-baik saja. Harmonis. Siapa yang harmonis berdiri? Harmonis. Ayah dan ibu. Ya, tetap sebenarnya kan kunci utama adalah komunikasi. Kalau kita menjadi komunikasi yang baik, menyampaikan segala sesuatunya terutama visi dan misi di awal maupun di akhir, gitu kan. Di awal mereka masuk kita berikan sosialisasi, di tengah dan berikan lagi. Itu kan semakin membuat orang baru sadar ternyata anak saya dititipkan di sini dengan visi tersebut, saya harus mendukung apa nih? Iya. Berarti perlu ada komunikasi yang baik, ya kan? Soal yang dituliskan. Oke, kolaborasi
kita mau nggak mau secapek apapun itu yang kita kejar terlebih dahulu. Karakternya. Karakter. Oke. Kemudian peran orang tua di mana Bu? Kolaborasinya di mana dengan pihak sekolah? Tentu saja kalau dia sudah Sosialisasi. ke sekolah, di rumah dilanjutkan. Jangan cuma ini kebiasaan ada di sekolah saja. Kalau kata saya itu kita belum sosialisasi ke orang tua. Iya, untuk tahun ajaran baru belum. Sosialisasi Ya. bukan hanya tahun ajaran baru saja, maksudnya sosialisasi Sosialisasi. sosialisasi itu ini apa namanya berkesinambungan gitu. Iya. Nunggu gong dulu belum Pembangunan. Oke. Terus kalau kepala sekolah itu sebagai pucuk pimpinan, bagaimana cara kolaborasinya dengan kita semua dalam mewujudkan misi? Bagaimana peran kepala sekolah Bapak dan Ibu? Nah, kalau kepala sekolah, Ya. perannya itu harus terbuka, bisa berkomunikasi dan menerima pendapat warga sekolah. Gitu. Jadi dia berperan sebagai manajer. Dia benar-benar menempatkan diri sebagai manajerial. Manajer. Jadi Bukan sebagai punishment. sebagai kalau tahu. Idealnya begitu. Jadi menerima semua masukan guru, orang tua, murid, oh seperti ini ayo coba gitu. Atau di apa namanya komunikasikan bersama-sama. Kita masuk poin 3 ya, lanjut. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kegiatannya dalam bentuk apa Bapak dan Ibu? Dalam mencapai tadi visi. Berarti perlu ada sosialisasi dari sekolah kepada orang tua. Jadi ada RPR, rencana dan tindak lanjut. Ya, Ketika mulai sudah dari disosialisasikan, perencanaan. setelah direncanakan, sosialisasi, Dilaksanakan. dilaksanakan, baru nanti tindak lanjutnya apa? Oke, baik. Nah, kemudian apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan? Langkah konkretnya seperti apa? Sebenarnya bukan hanya sosialisasi di awal mengenai dalam 1 tahun pelajaran hanya diinfokan kita akan melaksanakan kegiatan A, B, C, tapi butuh tadi rencana tindak lanjut. Apakah dalam sebulan itu orang tua mendapat laporan dari guru mengenai perkembangan peserta didiknya, mengenai perkembangan anaknya, misalnya si A yang tadinya pemalu selalu pakai masker, di akhir bulan Juli ini ternyata dia sudah mulai membuka maskernya, padahal hal kecil tapi membuka maskernya hal kecil tapi dilaporkan oleh wali kelasnya, sehingga orang tuanya merasa oh di bulan pertama ini anak saya ternyata ada perkembangan dari awalnya hanya memakai masker terus karena malu, di bulan berikutnya dia udah berani membuka maskernya, sudah berani berbicara walaupun masih di tempat duduknya. Itu perubahan hal kecil yang setiap bulan mungkin terkadang kita sebagai wali kelas tidak kurang komunikasi dengan orang tua, sehingga orang tua merasa oh hal yang perlu dilaporkan hanya hal yang bersifat negatif, misalnya hal anaknya punya kasus baru dilaporkan. Hal kecil yang menurut orang tua itu perlu mereka tahu, terkadang kita sebagai wali kelas tidak melaporkannya. Jadi orang tua hanya tahu oh anaknya ada kasus jadi harus dipanggil, padahal ada hal kecil yang mereka tuh perlu tahu perkembangan anaknya sekecil apapun tuh ingin dilaporkan oleh wali kelasnya dan buat pelajarnya. Iya. Jadi sebenarnya kita bisa mencontoh di SD ya, kalau SD ada menghubung di kelas kita manfaatkan. Sebenarnya juga bagus lagi kalau ada guidebook buat parenting. Iya. Jadi di awal Dibaca kita ya. berikan guidebooknya selama setahun itu program sekolah apa yang sudah ada di guidebook itu lebih bagus lagi. Itu kalau buku penghubung kayak SD kan, kalau SD kan memang satu guru atau Iya. hanya ketemu 9 bulan gitu. Buku penghubung itu kalau di SMA itu adanya di PK biasanya yang namanya. Ya, tapi sekarang Ada per siswa itu harusnya ada. ada harusnya. Sekarang kan tidak ada. Itu yang menjadi masalah. Nah, yang paling sering Kenapa nggak ada yang wali kelas. suruh beli aja? Gimana? Wali kelas juga jarang ketemu sama Ya, anak. maksudnya dari pada BK itu lebih sering wali kelas bertemu dengan anaknya. Kamu pasti ketemu. Ya ketemu sekarang kan kita kan nggak pakai jam aja. Jadi sekarang PR gini, bagaimana dengan formulasi waktu yang terbatas kita bisa melaksanakan itu, gitu kan? Makanya misalkan berdiri di awal Makan dulu. kita setiap
wali kelas dalam 1 minggu dikasih waktu untuk ketemu siswanya. Ya jadi gini Bu, kalau misalkan di sekolah lain kan sistem gini. Iya. Setiap hari apa atau mungkin 2 minggu sekali kalau saya pas PPL di Jakarta ya. Jadi setiap 2 minggu sekali, Senin itu ada upacara. Kita akan gunakan itu untuk pembinaan wali kelas. Jadi selama 3 menit kelas akan masuk ke kelas, kemudian di upacara itu akan mereview nih kelas apa ada apa aja di kelas. Berarti 2 minggu sekali pelaksanaan upacaranya. Jadi iya kalau upacara diganti pembinaan wali kelas. Nah, mungkin juga kita sebenarnya kalau pada itu pendidikan untuk disiplinnya kan disiplin ya. Terus mengajari mereka untuk kayak baca baris itu kan mendidik mereka untuk disiplin. Nah, bisa juga nanti masukan dulu kita coba Kunci ini. apa kunci? Disisipkan bukan dalam 1 minggu atau literasinya diselang-seling. Iya, mungkin kalau upacara iya atau literasinya diselang-seling, literasinya nanti bersama walasnya gitu. Bisa Iya, di hari Selasa gitu. Iya, berarti ada Rabu bersih, Rabu gitu. Iya, tukang sehat itu diselang-seling. Nah, iya betul, berarti itu adanya di kami sehat kalau ada makan bersama. Jadi walasnya masuk, gurunya sudah langsung Iya. Oke, jadi sudah selesai ya, inisiatif rumahnya sudah, kolaborasinya sudah, bentuk kegiatannya sudah, dan langkah konkretnya pun sudah. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, selaras dengan apa yang sudah ada di visi sekolah, saya mencoba membuat visi. Visi saya adalah mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Dan pada saat membuat visi ini, pada saat pertemuan lokal kemarin saya sudah buat seperti ini, dan ini yang saya pakai kemarin untuk berbagai tugas yang ada di CGP. Nah, kemudian berikutnya setelah visi CGP ini prakarsa. Nah, bagaimana cara mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman? Saya ingin mewujudkan lingkungan aman itu secara fisik, sosial, nah kemudian melakukan penghijauan. Nah, kebetulan kan kita juga sedang belajar beralih kata seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan visi yang sudah saya buat, apakah menurut Bapak Ibu perlu ada penambahan atau seperti apa Bapak dan Ibu? Atau perlu saya jabarkan dulu seperti apa visi saya? Saya jabarkan dulu aja ya. Baik. Kalau kita kaitkan dengan visi sekolah, tadi kan bahwa visi sekolah itu mewujudkan sekolah yang berdaya saing global, berprestasi berdasarkan iman dan takwa, kemudian dia berkarakter dan seperti itu, kemudian berbudaya lingkungan. Nah, kenapa lingkungan sekolah aman dan nyaman itu penting? Saya rasa bahwa yang namanya anak itu akan merasa nyaman ketika berada di sekolah. Mereka akan betah belajar di sekolah ketika lingkungan sekolah itu aman dan nyaman. Hal ini sesuai dengan pemikiran filosofis Ki Dewantara bahwa kan kita itu harus memerdekakan siswa. Bagaimana kita menghamba pada siswa, bagaimana kita bisa mewujudkan tujuan siswa. Nah, siswa itu pasti ingin supaya lingkungan sekolah itu aman dan nyaman. Nah, amannya seperti apa? Kita lihat dari poin 1. Sekolah akan aman ketika tidak ada kasus-kasus, terutama kasus yang berbau bullying. Memang untuk kasus bullying ini kalau dihilangkan secara 100% itu tidak bisa sama sekali, tapi minimal perlu ada upaya yang dilakukan oleh kita untuk meminimalisir terjadinya bullying lewat barangkali pendekatan yang dilakukan oleh guru mapel, bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh walas, yang dilakukan oleh semua unsur sekolah. Perlu ada sosialisasi yang dilakukan kepada siswa. Kalau kebetulan saya mengajar sosiologi pada saat kelas 11 itu ada tentang bullying, jadi itu masuk ke dalam bab 3 atau 2 itu tentang konflik sosial. Salah satunya adalah bullying yang nantinya judul besarnya itu adalah kekerasan. Kekerasan itu masuk ke dalam 3, ada kekerasan secara fisik, secara mental, satu lagi adalah kekerasan secara verbal seperti itu. Jadi lingkungan yang aman, tidak ada bullying, tidak ada kasus-kasus yang barangkali membuat anak merasa tidak aman. Nah, nyaman ini bisa dilihat dari berbagai fasilitas yang ada. Nah, selama ini
ini barangkali sekolah sudah menyediakan fasilitas yang ada dan itu harus dimaksimalkan dalam penggunaannya, dan perlu kerjasama kita dalam memelihara fasilitas yang ada. Nah, anak pun sebenarnya sudah banyak membantu dalam membuat lingkungan sekolah nyaman dengan adanya barangkali kerjasama dengan kelasnya dalam pembuatan boarding seperti itu. Nah, untuk ramah lingkungan ini juga sudah berusaha kita wujudkan kemarin-kemarin, yang barangkali nanti kita akan lakukan di minggu depannya. Insya Allah kita akan agendakan bagaimana sekolah yang ramah lingkungan. Kalau ramah lingkungan ini sudah pernah kita lakukan lewat kegiatan kerja bakti, lewat kegiatan adiwiyata, lewat kegiatan yang sosialisasi tentang apa kemarin ya, bebas plastik dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah pernah kita lakukan. Nah, ini adalah visi saya dan cara mewujudkannya lewat kegiatan-kegiatan yang tadi sudah saya sebutkan. Barangkali ada yang kurang dan ingin ditambahkan oleh Bapak Ibu semua berkaitan dengan visi saya sebagai CGP, yaitu mewujudkan lingkungan sekolah aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Ya, ramah anak kali ini. ramah anak. Teman-teman yang dibilang sebagai filosofi educator, Ya, filosofinya pun kan sekolah itu menganggap kita anggap sebagai taman bermain. betul. Berarti kan harus ada gambaran kalau sekolah itu bagaimana taman bermain. Berarti taman atau sebuah tempat yang ramah bagi anak-anak, bisa dari fasilitas atau mungkin lingkungan atau apapun, intinya ramah. Ya, bisa. Terima kasih masukannya. Memang kita kan di Kecamatan Marukajaya termasuk salah satu sekolah yang ramah anak. Bisa dimasukkan. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ya. Yang kontrol untuk bullying gitu. Nah, kegiatannya anak ada kayak polisi anak. Oh. Enggak. Jadi dia bukan untuk menindak ini, tapi untuk mendeteksi kok ada pelakuan bullying di sini. Pusat informasi atau pusat Tapi kan pusat bullying ramah anak juga jadi kan tidak ada bullying masukkan anak. Ya, untuk menuju ke sana kan kita perlu apa namanya? Kontrol. Karena kan maksudnya ini dengan jumlah siswa ini gimana cara kita mendeteksinya? Karena nggak semua guru bisa melihat oh itu bullying, pasti yang melihat teman-temannya. Iya. ya. Jadi harus di kelas itu kayak ada polisi, tapi maksudnya polisinya itu yang menginformasikan. Nah, Kelengkapannya itu bukan. Iya. Tapi kadang-kadang juga anak secara pribadi kan juga melakukan bullying. Salah satunya tuh yang saya temukan karena mungkin cuma ngumpulin ijazah sama itu kali ya kakak ya. Jadi bullying itu menyebutin nama orang tua. Kata-kataan. Kayak kemarin di 12 kak, bu, ibu suka makan sama nggak bu? Nah, kenapa emangnya? Jadi satu orang tuh merasa tersindir, kadang namanya disebut. Bagi mereka tuh bukan bullying. Padahal itu bullying kan. Memang kesadaran nggak cuma itu, guru juga ada. Guru itu dia secara tidak sadar di kelas melakukan bullying ke anak itu banyak saya lihat, dan anak sering melaporkan itu. Nah, memang di awal itu memang kalau kita mau tujuan kita untuk membuat nyaman aman ini, yang unsur utamanya adalah guru. Kalau guru sudah bebas bullying, anak bisa. Tapi kalau gurunya aja tidak bisa bebas bullying, susah. Kita mencoba dari guru. Makanya kan ada komisi kayak macam komisi perlindungan lah gitu. Apa ya? Jadi sekolahnya harus ramah anak, dan bullying itu tidak hanya pelakunya itu adalah siswa kita, guru pun sebenarnya bisa menjadi pelaku ya seperti itu. Secara tidak sadar Ya, secara tidak sadar sebenarnya sudah membuli, dan perlu ada Dan dia nggak tahu ternyata ditiru. Oke, baik, ada tambahan lagi Bapak dan Ibu? Harusnya Mas Krisna sebagai mewakili siswa, mewakili Bapak. pernah dibully. Sorry buat Korban bullying. Korban bullying. Usahanya saya. Dia yang mau yang bukan yang di, tapi yang melakukan. Saya pelaku dulu sekolah. Bapak dan Ibu tadi sudah dipaparkan tentang visi sekolah, hubungan dengan visi
dilakukan, bagaimana kolaborasi yang dilakukan, itu sudah saya paparkan semuanya. Barangkali cukup sekian saja visi dan misi yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi visi sekolah dan prakarsa perubahan yang dilakukan oleh saya selaku CGP Angkatan 11. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan.